kok nggak kita lakukan? Bodoh sekali kita kalau nggak melakukan ini. Malah impor mau kita terus-teruskan, enggak. Jokowi kesal, cadangan timah Indonesia nomor 2 terbesar di dunia. Kalau kita impor, bayangkan Bapak Ibu semuanya, kita memberi pekerjaan pada negara lain. Duit kita berarti capital outflow, keluar. Pekerjaan ada di sana, bukan di sini. Coba kita belokkan semuanya ke sini. Barang yang kita beli barang dalam negeri, berarti akan ada investasi, berarti membuka lapangan pekerjaan. Tadi sudah dihitung, bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan. Kalau ini tidak dilakukan, sekali lagi bodoh banget kita ini. Tapi banyak dijual mentah dan ilegal ke luar negeri. Dikutip dari CNBC Indonesia, Presiden Joko Widodo kembali mengungkapkan kekecewaannya karena komoditas tambang RI yang masih dijual mentah ke luar negeri secara ilegal. Salah satunya komoditas timah. Presiden Jokowi menyesalkan eksportir Indonesia yang masih mengekspor timah besar-besaran, tapi nilai tambahnya tidak dirasakan negara ini. Padahal Indonesia merupakan pemilik cadangan timah terbesar kedua di dunia. Presiden Jokowi menyebut Indonesia merupakan eksportir timah mentah terbesar nomor 1 di dunia, sementara Cina merupakan negara pengimpor timah terbesar di dunia. Artinya timah mentah Indonesia diekspor besar-besaran ke Cina. Timah kita ini nomor 1 pengekspor tin ore, cadangan kita nomor 2 di dunia. RRT Cina itu importir nomor 1 untuk bahan mentah timah. Ungkapnya saat Mandiri Investment Forum di Jakarta, Rabu 1 Februari 2023. Padahal bila timah ini diolah lebih lanjut di dalam negeri, maka menurutnya nilai tambah bisa mencapai 69 kali lipat. Oleh karena itu, dia mendorong agar hilirisasi timah di dalam negeri bisa berjalan dan berkembang. Kalau kita ini buat yang namanya komponen-komponen PCB ini nilai tambahnya bisa 69 kali. Kenapa nggak kita buat? Kenapa kita ekspor dan yang dapat negara lain lagi? Tuturnya. Presiden pun menegaskan Indonesia harus konsisten dalam menjalankan program hilirisasi tambang. Kalaupun ada pihak internasional yang menggugat, menurutnya pemerintah jangan gentar dan harus tetap maju menjalankan program hilirisasi di tanah air. Hati-hati, kita harus konsisten meskipun ini diulang lagi, digugat lagi gak apa-apa, jangan luntur, imbaunya. Seperti diketahui pada Oktober 2022 lalu, RI telah dinyatakan kalah di dalam gugatan pertama di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body Organisasi Perdagangan Dunia terkait larangan ekspor biji nikel. Namun demikian, Presiden menegaskan RI tak akan mundur. Presiden beralasan kebijakan hilirisasi di dalam negeri penting agar negara ini bisa melompat menjadi negara maju. Saya sampaikan ke Menteri jangan tengok kanan kiri, digugat di WTO terus kalah tetap terus, karena inilah yang akan melompatkan negara berkembang menjadi negara maju. Apalagi negara kita, tuturnya. Kementerian Perindustrian mengakui program hilirisasi timah sejauh ini belum berjalan optimal. Hal tersebut dapat tercermin dari produksi logam timah yang terserap untuk kebutuhan di dalam negeri. Direktur Industri Logam Kementerian Perindustrian Lilik Widodo mengatakan industri hilir timah di dalam negeri sebenarnya sudah berjalan. Namun demikian hasil produksinya belum terlalu besar, sebetulnya siap tapi memang produksinya masih kecil dan sebagian malah diekspor dan Amerika. Sementara dalam negeri karena mereka punya EOM sendiri biasanya mengambil dari perusahaan induknya, kata dia saat ditemui di gedung DPR dikutip Kamis 2 Februari. Bahkan menurut Lilik, dari produksi logam timah sebanyak 80 ribuan pada tahun 2022, setidaknya yang terserap di dalam negeri baru 5%. Dengan begitu, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan sebelum kebijakan larangan ekspor komoditas ini diberlakukan. Masih jauh, masih banyak diekspor, ujarnya. Seperti diketahui dalam catatan Kamar Dagang dan Industri Indonesia beserta Asosiasi Eksportir Timah Indonesia, kegiatan ekspor logam timah Indonesia pada tahun 2021 menembus 74.000 ton, naik dibandingkan tahun 2020 yang hanya mencapai 65.000 ton. Sementara untuk serapan domestik atau dalam negeri logam timah hanya mencapai 5% dari produksi timah secara nasional dalam 10 tahun terakhir. Transaksi perdagangan timah domestik naik dari 900 ton ke 3.500 ton. Namun menanggapi kesiapan hilirisasi dalam negeri, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebutkan bahwa hilirisasi memang harus dipaksakan supaya Indonesia memiliki nilai tambah lebih dalam ekspor mineral khususnya timah. Dulu kita apa-apa juga tidak siap, disuruh jadi siap, tandas Menteri Arifin beberapa waktu lalu.